Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kita kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Sapia SSM Home sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar pendidikan di kelas B 2021. Oke, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Sababna sebagai moderator, Tirya Marsa Mukarrama sebagai pemateri pertama, Ardawati pemateri kedua, dan yang pemateri terakhir Aulia Nurafifa. Langsung saja kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dan langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, Tirya Marsa Mukarrama. Waktu dan tempat disilakan. Aliran pendidikan klasik. Aliran ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini ditokohi oleh John Locke, Inggris 1632 sampai 1704. Dengan teorinya yaitu tabula rasa. Menurut aliran ini, manusia itu dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, artinya tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Pendidik memegang peranan penting dengan menyediakan lingkungan pendidikan yang akan diterima oleh anak sebagai pengalaman empiri. Pendidikan dibentuk oleh pengalaman, bukan tergantung dari dasar diri anak. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran ini ditokohi oleh Schopenhauer, Jerman 1788 sampai 1860. Berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan potensi-potensi yang sudah jadi, sehingga faktor pendidikan dan lingkungan tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Potensi yang dibawa sejak lahir sepenuhnya akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang baik akan menjadi baik, dan yang jelek akan menjadi jelek. Aliran ini berpendapat sekalipun diperlukan pendidikan. Pendidikan tersebut hanya bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, Prancis 1712 sampai 1778. Menurut aliran ini, manusia itu pada waktu lahir mempunyai pembawaan baik. Karena pada dasarnya, manusia baik, maka biarkanlah berkembang sesuai perkembangan alam. Anak-anak harus dididik sesuai dengan alamnya. Jangan dididik seperti orang dewasa menurut ukuran-ukuran orang dewasa. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Tokoh aliran ini yaitu William Stern, Jerman 1871 sampai 1939, yang berpendapat bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. Konvergensi dalam teori pendidikan berarti bertemunya bakat dan pengaruh lingkungan sehingga apa yang kita lihat pada anak merupakan pertemuan ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi pertama yang dibawakan oleh saudari kita Tirya Marsa Mukarrama, selanjutnya beralih ke materi kedua yang dibawakan oleh saudari kita Ardawati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ardawati selaku pemateri kedua. Aliran-aliran baru dalam pendidikan. Di dalam perkembangan pendidikan dapat kita identifikasi 5 aliran besar, yaitu yang pertama, aliran fungsionalisme. Tokoh aliran ini adalah Durkheim dan Parsons. Aliran fungsionalisme berpendapat fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa depannya mempersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan. Yang kedua yaitu aliran kulturalisme. Tokoh aliran ini adalah Bramel dan Ki Hajar Dewantara. Aliran ini melihat fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai masalah-masalah yang dihadapi, dan upaya pendidikan adalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti identitas bangsa, benturan kebudayaan, dan preservasi dan perkembangan budaya.
Yang ketiga yaitu aliran kritikal. Freire menggarisbawahi bahwa dalam pendidikan terdapat 3 unsur fundamental, yakni pengajar, peserta didik, dan realitas dunia. Mansour Faki, Rom Topatimasang, Toto Raharjo mengatakan bahwa hubungan antara unsur pertama dengan unsur kedua seperti halnya teman yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu aliran interpelatif. Tokoh aliran ini Bernstein. Menurut aliran ini, tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Sedangkan untuk masa depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antar kelompok elit dan rakyat jelata yang miskin. Dan yang terakhir yaitu aliran modern. Tokoh aliran ini adalah Derrida, Foucault, Gramsci. Bagi mereka, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebinekaan dan keberagaman berpendapat. Itulah tadi materi kedua dari saudari kita Ardawati. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga Aulia Nur Arifah. Waktu dan tempat saya silakan. Yang terakhir adalah 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok di Indonesia yang dimaksud adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai satu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru, dan sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wijaya. Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang prasekolah dan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Asas dan tujuan Taman Siswa, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dan peri kehidupan umum. Asas dan tujuan Taman Siswa yang lain adalah bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri sendiri. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa adalah di lingkungan perguruan. Untuk mencapai tujuannya, Taman Siswa berusaha dengan jalan menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan. Hasil-hasil yang dicapai. Yayasan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta sampai kini telah mencapai berbagai hal seperti gagasan atau pemikiran tentang pendidikan taman nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan, antara lain Ki Hajar Dewantara, Ki Mangun Sarkoro, dan Ki Suratman. Yang kedua ada Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Ruang Pendidikan INS Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafiq yang lahir di Matan, Kalbar tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Asas dan tujuan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Asas-asas Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam sebagai berikut: berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak-anak, dan menentang intelektualisme. Sejak didirikan, tujuan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ada pula mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, dan mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha-usaha Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam yang dalam bidang kelembagaan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah, ruang dewasa, dan sebagainya. Hasil-hasil yang sudah dicapai Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam adalah
Upaya-upaya pengembangan ruang pendidikan INS tersebut seyogianya dilakukan dalam kerangka pengembangan Sisdiknas sebagai bagian dari usaha mewujudkan cita-cita ruang pendidikan INS, yakni mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Itulah 3 materi yang dibawakan teman kita, Tria Marsa Mukarrama, Ardawati, dan Aulia Nur Arifah. Terima kasih telah menonton video kami, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.